Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas pertemuan 3. Dimulai dari saya, Ivan Hafiz Maulana. Pertama itu ada di bagian A, sebuah bilangan heksadesimal 5 BCA menjadi bilangan desimal. Pertama itu 5 kita kali dengan 16 pangkat 3, lalu B itu bernilai 11, 11 kali 16 pangkat 2, C 12, 12 kali 16 pangkat 1, dan 10. A itu bernilai 10, 10 kali 16 pangkat 0, artinya cuma 10 saja. Jadi jumlahnya adalah 23.498. Lanjut ke nomor 2, dengan syarat biner sama dengan 10, ubah bilangan desimal 512 menjadi sign magnitude. Pertama itu kita ubah ke biner biner dulu, jadi didapatkan 1000, 0000. Karena positif maka ditambahkan plus jadi 011000 dan seterusnya. Selanjutnya ke nomor 3, sebuah bilangan desimal plus 625,625 akan disimpan ke dalam komputer 32 bit dengan prosesor jenis AMD dengan format IEE 754. Jika bilangan tersebut akan disimpan pada memori mulai alamat 0 kali 22, tentukan isi memori tersebut dengan jawab pertanyaan-pertanyaan. A. Buah bilangan desimal tersebut menjadi bilangan biner bagi bagi menjadi bilangan bulat dan desimal. Pertama itu 625 sebagai bilangan bulat hingga didapatkan 1000, 111, 000, 1. Lalu ada di bagian desimal itu 0,625. Kalau yang bagian desimal itu kita kali 2. 0,25 dikali 2, 1,25 maka kita ambil 1. 0,25 dikali 2, 0,50. Kita ambil 0. 0,5 dikali 2 sama dengan 1,0. Maka kita ambil 1. Jadi dapatnya itu hasil terakhirnya 100,111,000,1,101. Selanjutnya lanjut ke bagian B. Eh, Tuliskan bentuk normal dari bilangan biner tersebut. 100,111,000,1,101. Hasilnya adalah 1,000111,000,1,101 kali 2 pangkat 9. Lalu yang C, berapa nilai eksponen bias dalam biner? Eksponennya tadi kita dapatkan 9. Jadi 9 dalam biner itu 1001. Lalu eksponen biasnya sama dengan 9 ditambah 127. Karena 127 itu ketetapan dari eksponen bias. Jadi kita tambahkan dengan eksponen biasa. Sehingga didapatkan 136 yang binernya merupakan 100,100,000. Lanjut ke bagian D. Bagian D itu tuliskan biner-biner yang akan disimpan ke dalam memori. Kemudian ubahlah menjadi bilangan heksadesimal. Pertama itu ada sign, lalu eksponen. Selanjutnya yang 000 sebanyak 23 itu adalah mantisa. Sehingga kita dapatkan C4000000 dan seterusnya. Pada bagian heksadesimal. Lalu bagian E masukkan bilangan heksadesimal tersebut ke dalam memori. Maka kita dapatkan di bagian 0,25 itu C dan 4. Maka 0, kali 22 menyimpan bit paling tidak signifikan, sedangkan 0,25 menyimpan bit paling signifikan, yaitu C dan terdapat 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada bagian B. saya Abiwara Sena ingin melanjutkan soal nomor B. Yang pertama adalah ubah bilangan heksadesimal 4A BE menjadi angka biner. Yang pertama itu ada 4, diubah menjadi biner menjadi 0100, A atau 10 menjadi 1010, B atau 11 menjadi 1011, dan E15 menjadi 1110. Maka 4ABE sama dengan 010010101011111110. Kemudian yang dua adalah ubah bilangan komplement 1 menjadi bilangan desimal. Yaitu yang pertama adalah kita ubah komplement 1 menjadi biner dengan membalikkan angka 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1, yaitu menjadi 0110000. Kemudian setelah itu ubah biner ke bilangan desimal dengan cara sebagai berikut, yaitu 0 dikali 2 pangkat 0, dan seterusnya 0 kali 2 pangkat 1 pangkatnya bertambah menjadi 0 tambah, hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 8 tambah 128 tambah 256 ditambah 0 adalah 396. Kemudian soal selanjutnya, sebuah komputer 32 bit dengan prosesor Macintosh menyimpan bilangan pada memori berikut.
Soal yang pertama, ubah bilangan heksadesimal yang disimpan di memori tersebut menjadi bilangan biner. Yang pertama ada C4. Diubah menjadi bilangan biner, yaitu menjadi 11000100. Kemudian ada 7C diubah menjadi ke biner sebagai 01111100 dan C4 menjadi 1100000100 dan 00 menjadi 00000000. Jadi bilangan binarnya adalah 1100001111110000000000. Kemudian soal selanjutnya adalah berapa nilai eksponen bias E dalam desimal. Kita menggunakan format IEEE yaitu 754 dengan bit menggunakan bit 2 sampai 9. Dan bilangan binar sebelumnya yaitu menjadi 10001111. Kemudian diubah menjadi desimal menjadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ditambah 128. Jadi nilai eksponen bias E besar adalah 143. Kemudian soal selanjutnya itu yang C. Berapa nilai eksponen E kecil dalam desimal? Kita menggunakan format IEEE lagi, yaitu menggunakan bias sisa dari 32 bit adalah 127. Jadi E kecilnya adalah E besar atau eksponen bias dikurang 127, yaitu sama dengan 143 dikurang 127. Jadi nilai eksponennya adalah 16. Kemudian soal selanjutnya itu tuliskan bilangan yang dicari dalam format normal berdasarkan jawaban dari pertanyaan di atas. Rumusnya adalah yaitu min 1 sebagai tanda dikali 1 koma mantisa dikali 2 pangkat eksponen. M-nya itu diambil dari 23 bit setelah eksponen dari depannya yang tanda sign itu. Maka menjadi min 1 dikali 1,111 dan seterusnya dikali 2 pangkat 16. Kemudian soal selanjutnya itu berdasarkan jawaban pada soal di atas, tentukan bilangan desimal yang disimpan di komputer tersebut. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, ubah mantisa biner ke desimal. Yaitu yang kita gunakan mantisa di atas yaitu 23 bit setelah eksponen. 1111001100 dan seterusnya diubah ke dalam desimal menjadi 1,973636328125. Kemudian langkah selanjutnya itu kalikan dengan dua pangkat eksponen, yaitu yang dimana eksponen kita yang kita dapat adalah 16, maka dua pangkat 16 dikali 1,9736328125. Yang hasilnya adalah 1292700,1875. Karena sign sign yang tandanya itu min 1, maka menjadi negatif 1292700,1875. Kemudian soal nomor C dilanjutkan teman saya. Saya Roji akan menjelaskan soal nomor B. Yang pertama, ubah ke biner 110101 menjadi angka desimal. Angka biner ini bakal dikalikan dengan 2, terus akan dipakatkan mulainya dari 0 dari kanan ke kiri. Yang akan mendapatkan hasilnya 106. Selanjutnya nomor 2. Jika diketahui M10, ubahlah bilangan desimal minus 317 menjadi bilangan komplement 1. Nah, di sini yang M-nya 10, jadi mengubah 317 dibagi 2 akan mendapat 158 akan mendapatkan 1. Nah, seterusnya sama seperti tadi akan mendapatkan binernya itu 1001111101. Karena disubahnya karena M-nya M10 ini sedangkan digit ini 9, maka ditambah 0 di depannya. Terus diubah jadi komplement 1 tinggal dibalik
Jadi maka hasilnya 101100100010. Nah, itu soal nomor 3. Ubahlah bilangan komplement 2 0110011111000 menjadi bilangan desimal. Ya, terus bilangan biner ini dikali sama kayak nomor pertama tadi, dikali dengan angka dikali 2, diberikan pangkat dari kanan ke kiri, dimulainya dari 0. Akan mendapatkan hasilnya 3300. Selanjutnya nomor 4, sebuah komputer melakukan operasi pengurangan 11111 dikurang 10010 bilangan yang digunakan adalah satu komplement. Ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan, kemudian tentukan apakah terjadi overflow atau tidak. Jika terjadi overflow, berikan alasannya. Jadi di sini yang 10010nya diubah, di reverse, dibalik supaya menjadi negatif. Jadi contohnya seperti A jadi kurang B, jadi negatif ketemu negatif bakal jadi positif. Hasilnya yaitu 101110. Tidak terjadi overflow karena menjumlahkan bilangan negatif dan positif dengan hasil bilangan negatif. Selanjutnya nomor 5, ubahlah bilangan pecahan biner 11001111,1011 menjadi bilangan desimal. Pengerjaannya ini dibagi dua dulu, terus di sini dikonversi menjadi bilangan desimal. Dari biner ini dikali 2, diberi pangkat dari kanan ke kiri, dimulainya dari 0. Yang mendapatkan hasil 411. Terus yang 1011 itu dikaliin binernya sama setengah, tapi diberi pangkatnya dimulai dari kiri ke kanan, tapi diberi pangkatnya 1. Akan mendapatkan hasilnya 0,687875. Terus dijumlahkan 411 ditambah 0,6875 akan mendapatkan hasil 4116875. Yang nomor 6, tentukan nilai desimal dari bilangan heksadesimal 0x FF8 00000 berdasarkan standar IEE 754. Diubah dulu menjadi biner heksanya. Di sini menggunakan kerikatan 2, dijumlahkan. Jika nilainya sama, tulis 1. Jika nggak bisa, ditulisnya 0. Yang F ini binernya 111111. Yang 8 ini binernya 1000. Terus yang 0 maka binernya 1111111 dan seterusnya. Nah, di sini si bitnya yang satu paling depan yaitu bilangan negatif, terus eksponennya yang 8 bit, setelah hasil sampai sini, terus di sini fraksionalnya. Nah, yang eksponennya diubah menjadi desimal. Ya, hasilnya 255 desimal. Nah, terus fraksionalnya yang tadi masanya itu 0 karena menghasilkan infinity. Jika eksponen adalah 255 dan sisanya adalah infinity, tapi si bit adalah 1, maka menghasilkan minus infinity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Baik, saya Andi Novaldi Putra akan menjelaskan soal nomor D. Yang pertama adalah ubah bilangan desimal 1945 menjadi bilangan heksadesimal. Pertama, 1945 dibagi 16 karena heksadesimal berbit 16. Maka didapatkan hasil heksadesimal dari desimal 1945 adalah 799. Baik, selanjutnya nomor 2, jika diketahui M dengan 12, ubahlah bilangan desimal min 1001 menjadi bilangan komplement 101001. Karena M-nya 12, maka ditambahkan 02 di depan. Kemudian di inverse dan ditambahkan 1, maka hasilnya 1100001011. Selanjutnya nomor 3, ubahlah bilangan sin magnitude 10001010 menjadi bilangan
desimal. Karena pertamanya adalah 1, maka didapatkan hasilnya negatif. Kemudian belakangnya diubah, didapatkan 168, maka hasilnya minus 168. Selanjutnya, nomor 4, ubahlah bilangan komplement 2, 01, 01, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 menjadi bilangan desimal. Nah, pertama yang 1 dikali dengan 2 pangkat n. N adalah posisi dari angka 1 tersebut, dimulai dari 0. Didapatkan hasil positif 6028. Selanjutnya, nomor 5, pengurangan komplement 01011 dikurang 0110. Pengurangan 01110 diubah dulu menjadi komplement 1, yaitu dengan cara diinverse menjadi 10001. Kemudian ditambah 1 untuk mengubahnya menjadi komplement 2, hasilnya adalah 10010. Kemudian ditambahkan 01011 ditambah 10010 menjadi 11101. Dalam situ tidak terjadi overflow. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 7. Lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.